Sepatu ini seringkali dimendang-mendingin sama Lightspeed Ribbon. Kira-kira kenapa ya? Mari kita review. Ini adalah Lightspeed 20 FWD. Buat lo yang belum tahu FWD itu adalah akronim dari forward. Jadi memang tipe sepatu yang bakal cocok banget buat lo pemain depan atau para striker atau forward. Dan ini adalah warna yang paling ditunggu-tunggu, warna putih. Setelah sebelumnya si LS20 ini juga mengeluarkan warna Abyssal Midnight ya, warna yang lebih kalem gitu. Dan sekarang ini warna White Oxyfire Black. Jadi perpaduan antara tiga kombinasi warna, yaitu dominasi putih dengan warna Oxyfire atau warna merah api dan juga warna hitam. Dan di sini untuk desainnya sendiri ini simple banget. Kalau kita lihat desainnya specs di sebelum tahun 2020 ya kayak gini. Jadi mereka main elegan aja. Di bagian depan ini dia polosan, terus mulai mainin desainnya itu di area lateral sampai ke bagian heelnya. Di sini ada logo Specs, terus di bagian tangnya dia juga ada tulisan Specs cukup besar. Terus area bagian dalamnya ada tulisan Lightspeed dan bagian belakang ini adalah grafis kecepatan cahaya. Ya, gimmick yang selalu Specs gunakan di silo akselerator. Untuk versi futsalnya pun sama, desainnya sama persis, dan ini untuk talinya juga mainnya pakai yang polosan aja ya. Tapi ini menurut gue talinya udah di-upgrade, jadi dia lebih bergerigi dan lebih kuat dan juga melekat dengan erat gitu. Untuk di bagian lainnya menurut gue ini wow, salah satu sepatu yang ditunggu-tunggu. Sepatu ini memang seri yang comeback karena LS20 pernah rilis di akhir tahun 2019. Kala itu banyak banget peminatnya. Dan untuk di tahun ini mereka udah mengeluarkan dua warna yang tadi udah gue sebutin. Untuk warna putihnya sendiri ini menurut gue juga memang kelihatan stylish banget ya. Dan untuk Lightspeed 20 ini konon katanya ya, menurut kabar burung yang beredar, itu adalah project pembaharuan dari si Lightspeed Ribbon yang juga dirilis di tahun 2018 akhir atau 2019 awal. Jadi kala itu para pecinta specs itu banyak yang mengkritik bahwa si upper ribbon itu cukup tebal, sehingga respon dari specs itu bukan mengupgrade uppernya si ribbon, tapi justru malah memproduksi si Lightspeed 20 ini. Jadi para pecinta specs ini punya dua opsi gitu ya. Memang semakin bingung ya, tapi cuan bagi specsnya. Dan untuk di bagian uppernya sendiri ini emang bener-bener setipis itu karena mereka memang cuma pakai satu layer di bagian uppernya, dan ini pakainya adalah microfiber sintetis yang menurut gue pribadi ini uppernya salah satu yang paling lembut dan paling enak. Untuk tipe kaki gue yang lebar ini masih masuk banget, dan ini nggak perlu adaptasi. Dan entah kenapa ya, gue ngerasa bahwa sepatu ini itu langsung break in dengan kaki gue. Agak susah untuk dapetin feel yang seperti ini karena untuk di bagian uppernya sendiri itu emang senyaman itu sih. Gue merasa bahwa sepatu ini jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman daripada si Lightspeed Ribbon. Setidaknya itu yang gue rasakan. Tapi entah kenapa memang kalah digoreng aja sih si LS20 ini. Dan untuk di bagian uppernya sendiri itu selain microfiber sintetis, nanti di bagian tangnya ini juga pakai sintetis, dan ini tipis juga ya, jadi cuma satu layer. Untuk bagian dalemannya itu sebenarnya juga ada kayak semacam latexnya gitu, dan ini untuk menunjang durability dari si sepatu ini. Di bagian dalamnya ini standar untuk di si specsnya, cuma untuk di beberapa titik gue merasa memang ada sedikit tekanan dari bagian belakangnya, bagian heel atasnya. Mungkin karena desain bagian belakang heelnya ini itu agak condong ke depan ya, tapi menurut gue ini overall masih sangat nikmat dan masih sangat bisa ditoleransi untuk bagian belakangnya. Dan untuk bagian tengah, bagian depan
gue no comment sih, enak banget. Di bagian futsalnya sendiri ini juga sama, dia dipakein microfiber sintetis. Untuk insole-nya dia pakai tulisan akselerator, dan ini untuk insole-nya specs agak ngeprank sih sebenarnya ya, karena insole-nya ini seakan-akan ketika kita mau coba untuk ambil itu kayak removable, tapi ternyata non removable juga, karena cuma ada di bagian belakang aja yang nggak dilem. Kalau bagian depannya ini dilem, jadi setengah dilem setengah enggak. Emang kurang kerjaan kayaknya sih specsnya ini. Dan untuk di bagian bawahannya ini udah dijahit, jadi menurut gue udah aman banget dan bisa langsung lu pakai juga. Dari sisi outsole, sepatu ini menggunakan outsole terbaru dari Specs. Untuk di versi bola ini pakai teknologi Vertex 3.0 yang memang sudah banyak dipakai di beberapa seri Specs. Rata-rata untuk silo akselerator mereka menggunakan sepatu dengan jenis outsole yang seperti ini. Dan secara traksi ini menurut gue jauh lebih baik dibandingkan dengan Vertex 2.0 nya si Ribon ya. Dan untuk di bagian statnya sendiri ini dia cenderung agresif. Untuk statnya pakai anak panah, ada 4 di bagian belakang, dan di depan ini dia ada 7. Jadi total keseluruhan ada 11 stat. Untuk bagian tengahnya sendiri menurut gue juga udah cukup kokoh, dan ini juga terbilang cukup enteng, cukup ringan dari sisi outsole-nya. Jadi keringanannya itu bukan cuma dari bagian uppernya yang satu layer, tapi juga di bagian outsole-nya. Secara daya cengkram, daya pegas ini juga udah enak banget. Walaupun memang jenis outsole ini kurang rekomen buat lu pakai di lapangan sintetis maupun di lapangan yang keras, karena memang tipe stud yang cepat kayak gini itu bakal kerasa banget kalau misal lu pakai di tanah yang benar-benar keras. Gue lebih rekomendasikan buat lu pakai yang hard ground HG. Nah, dari si futsalnya sendiri ini juga sama, ini pakai outsole yang anyar juga. Di bagian midsole-nya menurut gue pribadi ini bukan tipe midsole yang empuk-empuk banget, tapi udah porsinya itu pas aja gitu ya. Apalagi ini adalah tipe sepatu speed ya, jadi lebih ngejar bobotnya. Kalau di bagian rubbernya sendiri ini tipe rubber yang fleksibel banget, jadi cocok banget buat lu para flank untuk menggunakan sepatu ini. Dari outsole-nya sendiri ini rubbernya itu udah pasti cicit ya kalau kata anak futsal mah. Terus di bagian belakang ini desain yang menurut gue cakep sih. Kalau dari si outsole-nya gue ngerasa bahwa salah satu desain yang paling oke dari si outsole-nya Specs ya, outsole terbarunya ini, baik di versi bola maupun di versi futsalnya. Kombinasi warnanya juga senada dengan bagian uppernya, walaupun ini nggak mempengaruhi secara performa sama sekali ya. Dan untuk di bagian depannya ini ada logo Specs-nya, dia belum ada jahitan tapi udah langsung lu sikat buat main juga aman-aman aja, nggak perlu buat lu jahit lagi. Terus di bagian belakangnya ini desain outsole rubbernya itu agak bisa dibilang memang agak ke atas di bagian belakangnya. Dan untuk keseluruhan gue suka sih dengan feel yang ditawarkan dari si sepatu ini, baik dari bagian upper, kemudian midsole, dan juga outsole. Begitupun dengan yang versi bola. Dan salah satu daya tarik utama dari sepatu LS20 ini ada pada keringanannya. Untuk di versi bola ini ada di angka 192 gram, dan di versi futsal itu di angka 209 gram. Keduanya ditimbang di size 41. Jadi menurut gue ini memang tipe sepatu yang cocok banget buat lu yang suka ngebut-ngebutan di lapangan. Dan memang dari sisi harganya ada sedikit upgrade ya, dari yang dulu di tahun 2020 atau 2019 itu harganya di 549 untuk retailnya, sekarang jadi di 599.800. Itulah harga retailnya. Jadi sekarang itu harganya sama dengan si Lightspeed Ribbon. Tapi kalau bisa gue bilang Lightspeed Ribbon udah nggak sehat ya, karena kebanyakan digoreng. Dan untuk di LS20 ini nanti juga lu bisa dapetin diskon. Harganya itu jadi sekitar 479 aja. Untuk link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lumayan banget hemat
hampir atau bahkan lebih dari 100.000 ya. Dan lu bisa check out via marketplace kita ada di Shopee dan juga Tokopedia. Barangkali lu mau konsultasi soal size, model dan lain sebagainya, bisa langsung hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Dan itu yang bisa gue sampaikan tentang Lightspeed 20. Yang jelas gue merasa nyaman banget dan susah banget dapetin feel yang seenak si Lightspeed 20 ini, terutama dari brand specs ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.